Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Oki yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Hasna Salsabila Abdullah, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai refleksi diri dari 3 topik sesi pembelajaran paling berdampak untuk ujian CB Agama. Langsung saja, yang pertama adalah sesi 3 yaitu Knowing What or Who God Is, sesi 5 adalah Religion and Contemporary Issues, dan sesi 9 adalah Caring for the Environment. Berikutnya kita akan masuk ke bab refleksi diri. Yang pertama adalah sesi 3, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari saya. Di mana sebagai seorang Muslim, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan salah satu perjalanan spiritual saya. Di mana pemahaman ini itu saya peroleh dari Al-Quran, dari pengalaman pribadi, maupun interaksi terhadap sesama manusia. Nah, dalam Al-Quran sendiri, Allah menjelaskan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya pencipta di alam semesta ini dan memelihara alam semesta ini. Nah, misalnya saja di surat Az-Zumar, di ayat 62 itu dijelaskan bahwa alam semesta dan isinya itu merupakan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan hal yang berasal dari Allah. Dan di surat Al-Ikhlas itu sendiri, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu Esa dan Allah itu Tunggal. Di sini tuh saya mendapatkan pemahaman bahwa sebagai manusia yang hidup di dunia, tugas kita semata-mata hanyalah untuk belajar, untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah pada Allah. Nah, namun hal pemahaman saya terhadap Allah bukan hanya melalui Al-Quran saja, tetapi melalui pengalaman hidup dan interaksi saya kepada sesama manusia. Contohnya di pengalaman hidup saya. Misalnya ketika saya sedang diberi ujian oleh Allah, saya senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan untuk menghadapi ujian tersebut. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Misalnya saja ada orang lain yang membantu saya merasakan juga kasih sayang Allah. Dan hal ini pun sejalan dengan sifat Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang Allah itu mencurahkan segala rahmat dan kasih sayangnya kepada makhluk-makhluknya di dunia ini. Nah, saya memiliki 3 poin refleksi, yaitu yang pertama adalah merenungi dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, dengan tidak hanya dibaca, tetapi juga harus dipraktekkan ke kehidupan nyata kita. Yang kedua adalah beribadah dan menjaga kepekaan spiritual saya. Dan yang ketiga adalah melestarikan alam dan aktif dalam kegiatan sosial. Langsung masuk ke refleksi yang kedua, yaitu menyikapi tantangan zaman dengan bijak. Seperti yang kita tahu di era digitalisasi ini, menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam itu tidak mudah ya. Nah, pernah dalam suatu diskusi itu sendiri, saya tuh terpengaruh dengan anggapan bahwa kesuksesan itu merupakan satu-satunya hal dan pencapaian di dunia ini yang harus kita capai, dan tolak ukur kita kesuksesan itu adalah seberapa kaya kita, seberapa kita berhasil di dunia ini. Namun saya sadar bahwa di dalam Islam itu sendiri kesuksesan yang kita dapatkan, kekayaan yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan dunia ini hanyalah sementara, tempat singgah sementara. Dan kita sebagai manusia harus dapat menggunakan kekayaan kita dan kesuksesan kita untuk berbuat baik kepada sesama. Nah, ada tantangan yang lain, misalnya saja di media sosial, banyak sekali konten-konten yang bermunculan, yang sangat mudah kita akses, dunia internet yang sangat luas, yang bahkan semua remaja, bahkan anak kecil pun bisa mengaksesnya. Banyak sekali dampak-dampak negatif seperti pornografi dan lain-lain yang bisa diakses dengan mudah. Nah, hal ini menjadi salah satu tantangan juga di masa sekarang ini. Untuk itu, di bab 5 ini saya ada 4 poin refleksi. Yang pertama adalah saya senantiasa menjaga keseimbangan dan dunia dan akhirat saya dengan cara saya tetap berinteraksi dengan teman-teman saya, bermain medsos, tetapi saya juga tidak lupa harus menjalankan ibadah sholat tepat waktu dan berpuasa, tidak terikut tren-tren yang melanggar aturan agama saya. Yang kedua adalah menggunakan ilmu dan teknologi dengan bertanggung jawab. Sangat banyak AI dan penelitian zaman sekarang yang harusnya kita gunakan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk memajukan kesejahteraan bangsa, mengajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Dan yang ketiga adalah menjaga diri dari godaan kekuasaan, harta, pergaulan bebas, dan seks bebas. Kita harus senantiasa menjaga diri untuk tidak terbawa pengaruh gelombang negatif itu. Nah, yang terakhir adalah menguatkan iman dan spiritualitas saya. Yang ketiga adalah di sesi 9, yaitu tentang kepedulian terhadap lingkungan dalam
aktif agama Islam itu sendiri. Nah, di dalam agama Islam itu sendiri, menjaga lingkungan itu merupakan salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri memberikan contohnya dengan sangat baik. Misalnya, beliau selalu menghemat air, menjaga kebersihan, menyayangi hewan-hewan, merawat tumbuhan. Untuk itu kita sebagai umatnya, sebagai manusia yang sudah modern harusnya juga bisa mempraktekkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada suatu ketika saya pernah melihat selokan dan sungai yang tadinya ketika saya masih kecil masih jernih airnya, banyak ikan, tapi sekarang airnya jadi semakin keruh dan banyak sampah. Saya jadi berpikir, apakah saya ikut andil dalam merusak alam? Lalu akhirnya saya sadar bahwa saya harus selalu menjaga lingkungan saya sendiri, menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah saya kepada Allah dengan mengubah kebiasaan saya menjadi lebih ramah lingkungan. Misalnya saya tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, hemat listrik, dan tidak memperparah polusi dengan sering menggunakan kendaraan pribadi. Yang kedua adalah saya selalu mengembangkan empati terhadap makhluk hidup. Misalnya saya suka memberikan makanan kepada kucing-kucing liar di jalan. Dan yang ketiga adalah saya kerap berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan kampanye-kampanye di media sosial dan bahkan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada adik-adik kecil di jalan-jalan, misalnya ada yang membuang sampah sembarangan, berusaha untuk menegur bahwa ayo deh kita sama-sama belajar untuk menjaga dan merawat lingkungan ini. Nah, berikutnya saya punya quotes yang cukup bagus, yaitu by reflecting on his science, guiding change with wisdom, and protecting nature as an act of worship, we fulfill our purpose as his servant. Terima kasih.